Assalamualaikum, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih waktu Anda lagi ngetik pesan atau asyik lihat gambar-gambar bagus di layar, bahkan waktu ngerjain soal matematika rumit, gimana cara komputer ini bener-bener paham itu semua? Maksud saya, premis intinya tuh sederhana banget tapi luar biasa. Jauh di dalam inti mesinnya, komputer kita itu ibaratnya buta, nggak kenal warna, nggak tahu huruf, apalagi suara. Mereka itu cuma lihat angka 1 dan 0. Serius, cuma itu. Jadi hari ini kita bakal jalan-jalan. Kita sebut aja ini perjalanan sang penerjemah. Kita bakal nge-zoom out dari dunia manusia kita yang penuh dengan huruf, simbol, dan angka-angka desimal yang biasa kita pakai, dan nge-zoom in langsung ke dunia mikroskopis mesin yang isinya cuma saklar listrik nyala dan mati. Kita akan bongkar gimana cerdasnya komputer nampilin semua data kompleks kita cuma pakai bahasa biner. Nah, ini rute perjalanan kita. Pertama, kita bahas representasi data dalam komputer, terus lanjut ke biner dan heksadesimal dasar, nyelam ke logika konversi bilangannya, cari tahu cara mengatasi bilangan negatif, dan terakhir, memahami floating point. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Siap-siap ya buat beberapa konsep teknis yang menurut saya sih mind-blowing banget. Bagian pertama nih, representasi data dalam komputer atau jembatan manusia-mesin. Gini, sebelum komputer bisa ngerti kita, dia butuh yang namanya penerjemah. Ibaratnya butuh kamus gitu loh. Kalau nggak ada kamus penengah ini, Anda mau neken tombol keyboard sekeras apapun, ya prosesor nggak bakal ngerti maksudnya. Nah, kamus yang paling terkenal itu namanya ASCII. Format data ini aslinya pakai 7 bit buat ngenalin karakter alfanumerik. Tapi ada bit ke-8 nih yang sering disebut most significant bit atau MSB yang tugasnya buat ngecek paritas. Kayak semacam satpamnya lah. Misalnya Anda mau ngeprint huruf, MSB ini nilainya 0. Tapi kalau ngeprint grafik, dia berubah jadi 1. Terus yang bikin komputer bisa punya kosakata yang jauh lebih luas, itu ada extended ASCII. Mulai dari kode 80H sampai FFH, penerjemah ini bisa ngenalin huruf asing, karakter Yunani kuno, sampai simbol-simbol matematika. Lengkap banget kan? Selain ASCII, ada juga format yang namanya BCD, atau Binary Coded Decimal. Dan ini keren banget, karena nunjukin gimana komputer tuh memperlakukan data beda-beda tergantung dari mana asalnya. Coba lihat ya, ada packed BCD. Ini tuh memampatkan 2 digit desimal sekaligus ke dalam 1 byte. Efisien banget kan buat instruksi hitung-hitungan di mikroprosesor? Tapi sebaliknya, ada unpacked BCD, yang malah pakai 1 byte utuh cuma buat nyimpen 1 digit doang. Agak boros ya. Tapi ternyata ada alasannya. Ini memang khusus dipakai buat ngebaca 1 tekanan jari Anda dari keyboard. Jadi ya, konteks itu segalanya di sini. Oke, masuk ke bagian 2. Biner dan heksadesimal dasar, fondasi biner kita. Sekarang, setelah kita tahu gimana huruf diterjemahin, mari kita zoom in lebih dekat lagi. Kita bakal lihat fondasi penyimpanan fisik yang sebenarnya di dalam komputer itu kayak apa sih? Anggap aja ini satuan berat di dunia digital. Semua hal yang Anda lakuin di laptop atau HP itu berdirinya di atas unit-unit ini. Biner karena dia basis 2 cuma punya logika 0 dan 1. Nah, satu angka tunggal ini kita panggil bit. Kalau kita kumpulin 8 bit, jadilah byte. Ini unit penyimpanan paling kecil yang praktis dipakai. Kalau byte ini dilipat gandakan jadi 16 bit, namanya berubah jadi word. Dikali 2 lagi jadi 32 bit, namanya double word. Bahkan ya, bahasa rakitan heksadesimal yang basisnya 16, yang pakai angka 0 sampai 9 terus nyambung huruf A sampai F itu, pada akhirnya bakal dipetakan balik lagi ke si struktur biner dasar ini. Semuanya balik lagi ke akar. Lanjut ke bagian 3, logika konversi bilangan biner, mesin konversinya. Kalau udah tahu strukturnya, wajar dong kita penasaran, gimana sih cara kerja mesin matematika ini sebenarnya? Gimana cara kita ngubah angka desimal basis 10, yang biasa dipakai manusia, jadi angka basis 2 bahasanya komputer. Gini nih, coba bayangin komputer tuh kayak sebuah kotak hitam. Kalau saya masukin angka desimal, katakanlah angka 168, gimana cara si mesin ini ngancurin angka itu sampai cuma jadi deretan saklar listrik yang hidup dan mati? Yuk, kita bedah alur konversinya bareng-bareng. Sebenarnya, ini murni logika matematika berbasis nilai pangkat 2. Dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sampai 128. Kita mulai dari angka 168 tadi ya. Pertanyaannya, apakah 168 lebih besar atau sama dengan 128? Jawabannya iya. Jadi, kita kasih angka 1 di posisi itu. Sekarang, sisa nilai kita tinggal 168 kurangi 128, yaitu 40.
Lanjut lagi, apakah 40 lebih besar dari 64? Oh enggak, berarti kita kasih 0. Apakah 40 lebih besar dari 32? Iya, kasih 1. Sisa kita sekarang 40 kurangi 32, tinggal 8. Terus kita lewatin angka 16 dengan ngasih nilai 0. Nah, pas di angka 8, sisa angka kita kan habis tuh jadi 0. Berarti semua nilai di bawahnya tinggal kita kasih 0 aja. Dan selesai, kita langsung dapat urutan biner 101010000. Gampang kan? Makanya konversi biner itu bukan sihir, ini murni logika aja. Lihat nilai desimal 255 di baris paling atas ini. Supaya totalnya pas 255, komputer tuh harus nyalain semua saklarnya. 128 tambah 64 tambah 32 dan seterusnya sampai 1. Jadi semuanya bernilai 1. Tapi coba lihat nilai 128 di baris paling bawah. Komputer tuh pinter, dia cuma perlu nyalain satu saklar paling kiri aja, terus yang lainnya dimatiin jadi 0. Bener-bener sistematis banget. Masuk ke bagian 4, mengatasi bilangan negatif. Masalah si angka negatif nih. Sejauh ini sistemnya kelihatan logis dan sempurna ya. Tapi, tiba-tiba kita ketemu konflik gede nih. Semua yang kita omongin dari tadi itu namanya unsigned integer, atau bilangan bulat tak bertanda. Artinya apa? Semuanya diasumsikan positif. Lah, terus gimana kalau angkanya turun di bawah 0? Ini dia konflik utamanya. Bayangin aja, kalau komputer Anda secara fisik cuma kenal saklar nyala yang artinya 1, dan saklar mati yang artinya 0, dia benar-benar nggak punya cara buat nulis tanda minus kayak kita nulis di kertas. Nggak ada tombol minus buat prosesor. Terus, dari mana mesin tahu kalau suatu angka itu lagi negatif? Nah, para insinyur zaman dulu sempat mikir keras dan nemu metode yang namanya sign magnitude. Idenya lumayan simpel sih, pakai aja bit yang paling kiri sebagai bendera penanda. Kalau nilainya 0 berarti positif, kalau 1 berarti negatif. Jadi angka plus 18 dan minus 18 itu bentuknya identik, bedanya cuma di bit paling kiri doang. Tapi ada cacat fatal di sini. Sistem ini tanpa sengaja malah nyiptain dua jenis angka 0 positif dan 0 negatif. Bayangin Anda jadi prosesor yang lagi ngitung aritmatika tingkat tinggi, terus nemu dua jenis angka 0. Wow, bisa membingungkan banget tuh. Untungnya ada solusi yang jauh lebih elegan, namanya two's complement. Ini nih jawaban jenius buat masalah dua angka 0 tadi. Kalau Anda punya angka biner positif dan pengen bikin itu jadi negatif sejati, gampang, cuma butuh dua langkah. Langkah pertama, first complement. Balikin aja semua bitnya. Jadi semua angka 0 ubah jadi 1, dan yang 1 ubah jadi 0. Terus langkah kedua, second complement. Tinggal tambahin aja angka biner 1 di posisi bit yang paling kanan. Udah gitu doang. Proses simpel ini ngasih komputer nilai negatif yang asli tanpa harus ngerusak logika matematika dasarnya. Oke, akhirnya sampai di bagian kelima, memahami floating point, si batas mikroskopis. Kita udah berhasil mecahin sandi buat huruf, angka positif, sampai angka negatif. Tapi masih ada satu bos terakhir nih dalam representasi data. Gimana caranya nyimpen bilangan pecahan atau bilangan real yang ukurannya sangat besar dan sangat kecil. Nah, yang paling menarik dari format ini adalah gimana cara komputer bagi-bagi ruang 32 bit yang pas-pasan itu buat nyimpen pecahan. Gini, komputer nyisihin 1 bit khusus buat tanda, terus ngasih jatah 8 bit buat eksponen, dan porsi yang paling gede, yaitu 23 bit dipakai buat sesuatu yang disebut mantisa. Formasi mantisa inilah yang bikin perhitungan komputer tuh bisa presisi banget. Ngasih kita keakuratan sampai 6 angka desimal di belakang koma. Jadi dia bisa nangani rentang nilai yang secara harfiah ukurannya astronomis. Coba deh renungin ini sebentar. Mulai dari satu tekanan jari Anda di keyboard, terus diterjemahin pakai ASCII, diubah jadi biner, disesuaikan pakai two's complement, sampai dihitung pakai presisi super tinggi di floating point. Semua itu cuma tarian saklar listrik 0 dan 1 yang terjadi jutaan kali per detik di dalam memori komputer kita. Secara harfiah, satu-satunya batas kita cuma seberapa banyak jumlah bit yang bisa kita manipulasi. Sesi penjelasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Saya harap obrolan kita hari ini bisa bikin Anda makin penasaran dan pengen gali lebih dalam lagi soal keajaiban arsitektur di balik layar digital Anda. Terima kasih banget udah menyimak.